Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat iPros. Kali ini kita di podcast yang paling edukatif dan informatif, dimana lagi kalau bukan di Bincang Pantas, obrolan santai dan berkualitas. Bersama saya Eva dan ditemani oleh Bapak Denny Rusyana, Sekretaris Dinas DPMPTSP Provinsi Jawa Barat. Kali ini kita nggak akan ngomongin perizinan ya Pak ya, tapi kita akan ngobrol-ngobrol mengenai event yang akan diadakan oleh DPMPTSP bulan depan ya Pak ya. Kira-kira event apa Pak? Ayo, ada yang bisa jawab gak event apa? Ayo. Gak ada ya. Jadi kita mau menyelenggarakan Gebiar NIB, betul nggak Pak? Dulu namanya Gebiar NIB. Oh, dulu namanya Gebiar NIB. Ya. Sekarang mah berubah. Oh, udah berubah Pak. Jadi apa Pak? Jadi sekarang namanya Gempita UMK. Gempita UMK. Iya. Itu ada singkatannya nggak Pak? Pastilah ada singkatannya. Ada singkatannya. Jadi, Gempita UMK itu Gebiar Pelayanan Terpadu Usaha Mikro Kecil. Gebiar Pelayanan Terpadu Usaha Mikro Kecil. Betul. Untuk Gebiar pelayanan UMKM itu tolong ceritakan Pak bagaimana prosesnya. Lalu apa sih yang menjadikan Gebiar NIB terus menjadi Gempita Pelayanan UMKM itu apa Pak? Oh, ya. Jadi gini, Neng Epa, sebelumnya selamat sore ya para sobat iPros. Apa yang dimaksud dengan Gempita ya UMK? Gempita tadi sudah ditanyakan, itu jadi dari kepanjangan dari Gebiar Pelayanan Terpadu UMK. Gebiar Ya. Pelayanan Terpadu UMK. Kalau dulu tahun lalu ya, kita ada event yang namanya Gebiar NIB atau NIB. Gebiar Nomor Induk Berusaha. Betul. Ya. Jadi itu suatu kegiatan yang dilakukan oleh DPMPTSP yang bekerja sama dengan para stakeholder gitu ya, memberikan, memfasilitasi dan menerbitkan nomor induk berusaha untuk para pelaku usaha kecil dan menengah. Itu tahun lalu. Makanya namanya Gebiar NIB. Karena hanya NIB. NIB itu nomor induk berusaha ya. Bisi belum pada familiar nih. Iya, NIB jadi ya. mungkin ada sobat iPlus yang masih belum tahu NIB itu apa. Jadi nomor induk berusaha ya Pak ya. Jadi bagi para pelaku usaha yang belum memiliki yang mempunyai usaha, ingin legal, usahanya harus mempunyai NIB, betul ya Pak ya? Betul. Kayak Neng Epa gitu kan. Neng Epa dinyatakan sebagai warga negara Indonesia harus punya KTP. Neng Epa dinyatakan sudah bersuami harus punya surat nikah. Nah sama, kalau Neng Epa mau dinyatakan sebagai pelaku usaha, pengusaha harus punya NIB. Jadi agar tercatat ya Pak ya. Betul. Tercatat sebagai usahanya tuh legal dan juga nyaman nanti usahanya, betul ya Pak ya. Iya. Jadi apa sih Pak dasar penyelenggaraan adanya Gempita Pelayanan UMKM ini? Nah, tadi kan tahun lalu kita hanya ngasih nomor induk berusaha ya. Untuk usaha mikro kecil. Betul. Tapi ternyata untuk berusaha bagi para pelaku usaha di UMK itu tidak hanya cukup nomor induk berusaha saja ya. Karena ada dokumen-dokumen lainnya yang mereka perlukan supaya mereka bisa memperluas pasarnya dan supaya lebih dipercaya produknya ya. Diantaranya mereka kan kalau biasanya nih ya Neng Epa ya, kalau mau masukkan suatu produk ke supermarket modern, mereka ditanya ini sudah punya surat izin edarnya enggak gitu kan. Oh iya. Karena kan nanti bisi supermarket jual ternyata produknya tidak sehat, oh iya kan, betul. berbahaya kan. Betul. Nah itu kan yang dilakukan BPOM gitu kan. Terus juga untuk para pelaku usaha lain, kadang-kadang untuk industri kecil gitu ya, untuk memasarkan produk mereka akan ditanya ini produknya memenuhi standar nasional enggak gitu. Oh iya kan? Jadi sebagai dokumen pendukungnya ya Pak ya. Dokumen pendukung setelah terbitnya NIB itu ada lagi ya kan. Nah itu yang ternyata mereka perlu dokumen itu. Nah tahun lalu kan kita hanya NIB doang kan. NIB ya kan. Nah tahun sekarang itu yang berbeda.
Jadi pelayanan yang kita berikan, yang DMPMPTS bekerja sama dengan berbagai pihak itu tidak hanya NIB, tapi kita juga menerbitkan tadi ya yang kita sebutkan dua di awal, mereka terkait dengan surat izin edar. Makanya kita kerjasama dengan Balai Besar POM. Oh, Ya. seperti Terus itu. untuk industri, supaya industrinya standar gitu ya, kita kerjasama dengan BSN RI, Badan Standarisasi Nasional Republik Indonesia. Terus juga untuk produk makanan kan, ada konsumen itu yang pingin memakan sesuatu yang halal kan. Betul. Ya, makanya kita juga fasilitasi pelayanan terkait dengan sertifikat halal. Dengan Kita sertifikat kerjasamalah halal. dengan BPJPH Kementerian Agama ya. BPJPH di bawah Kementerian Agama kan. Terus juga yang kita berikan nanti di acara Gempita UMK itu, kita tidak hanya terkait dengan dokumen, tapi juga memfasilitasi mereka supaya membuka pasar lainnya, pasar ya. Jadi kita bukakan sama pemerintah supaya mereka dibukakan pasarnya. Pasar apa? Pasar untuk pemerintah sendiri, ya kan? Karena pemerintah itu kan tiap tahun juga beli barang-barang yang diproduksi UMK, ya. Tetapi kan tidak semua UMK itu tahu bagaimana sih cara nawarin supaya barang mereka dibeli pemerintah gitu ya. Contoh kecilnya lah ya, kayak untuk snack makan gitu ya. Atau kalau enggak, pemerintah kan suka banyak tamu ya, beli souvenir buat tamu gitu ya. Nah, kita dorong mereka supaya masuk ke e-katalog. Oh iya. Karena sekarang kan pengadaan barang jasa pemerintah didorong untuk menggunakan e-katalog supaya lebih transparan ya. Kita fasilitasi mereka, ya kan. Terus juga kita fasilitasi mereka untuk permodalannya gitu ya, untuk permodalannya. Makanya kita kerjasama dengan bank ya. Kita akseskan mereka, kita kenalkan dengan perbankan supaya mereka tahu kalau nanti sudah banyak permintaannya, biasanya kan pasti perlu modal kan, daripada kepinjol ya, terus ditelepon gitunya, terus stres gitu ya, mending yang resmi gitu ya. Kita kerjasama dengan bank pemerintah daerah atau BJB ya, supaya dikenalkan. Kadang-kadang kan ada UMKT, pengusaha mikro teh mau masuk bank sieun gitunya, padahal satpamnya sebalager gitu ya. Tapi tetap perasaan itu ayahnya beberapa mah kita kenalkan dengan bank perbankan lah ya untuk modalnya. Berarti kalau di berarti di Gempita ini tuh banyak ini ya Pak ya, perubahan perbedaannya ya Pak ya, signifikan. Jadi kalau dulu hanya NIB aja, sekarang tuh ada lembaga-lembaga yang diikut sertakan ya Pak ya. Lebih banyak untuk membantu para pelaku usaha. Betul. Jadi tujuan penyelenggaraan Gempita UMKM itu selain membuka pasar bagi pemerintah, memberi fasilitas e-katalog. Jadi ada lagi nggak Pak tujuannya penyelenggaraan Gempita pelayanan UMKM ini? Jadi kita kan pingin dari tahun ke tahun itu kan pingin selalu lebih baik ya. Sama aja kayak Neng Eva ya. Di tahun ke tahun kan pingin selalu tampil lebih cantik gitu ya. Ya sama kita juga kan dalam melayani juga pingin sesuatu yang lebih bagus lagi gitu ya. Nah untuk yang di Gempita ini, jadi tahun kalau menurut data nih ya Neng Eva ya dan Sobat iPros, di Jawa Barat itu berdasarkan data dari Open Data Jabar ya, ada kurang lebih 7.000 UMKM, 7 juta UMKM ya. Dari 7 juta UMKM itu baru hanya sekitar 1 juta yang sudah memiliki nomor induk berusaha ya. Nah, kita untuk dari 1 juta yang memiliki tadi sertifikat halal, SNI gitu ya, atau surat izin edar yang lainnya, kita prediksi itu lebih kecil lagi ya. Nah, jadi kita mendorong supaya UMK itu memiliki tadi dokumen-dokumen yang diperlukan tadi. Maksudnya supaya apa? Supaya mereka itu bisa bersaing dengan produk-produk yang non UMKM itu, ya kan? Biar mereka bisa masuk ke
pasar modern, tidak hanya dijualan di pasar tradisional ya, mungkin pasar tradisional di pinggir jalan ya, Ya. di Car Free Day mereka sudah menawarkan kan. Betul. Tapi bagaimana kita angkat gitu, di scale up supaya dijualnya ke tempat yang lebih banyak lagi. Berarti ya. istilahnya tuh UMKM itu bisa naik kelas ya Pak ya? Betul, naik kelas. Ya jangan sampai naik kelas kan, Ya. naik kelas kan bahaya tuhnya. Ya, jadi UMKM tuh upgrade, jadi nggak hanya di pasar tradisional tapi bisa menyeimbangi dengan brand-brand yang sudah besar ya Pak ya? Betul. Kalau pemerintah berhasil meng-scale up UMKM, insya Allah ketika ada kalau bahasa ekonominya ya, ketika ada external shock, ketika ada krisis di luar ya, di luar negeri gitu ya, yang bersumber dari luar negeri, itu akan lebih survive perekonomian Indonesia. Itu kejadian di beberapa krisis di kita ya, yang menolong itu siapa? UMKM. Oh. Ketika perusahaan-perusahaan lain jatuh gitunya, UMKM masih bisa bertahan gitu ya. Nah itu kenapa pentingnya UMKM gitu ya, untuk kita dorong terus ya, karena dari penerbitan NIB itu 99% itu NIB untuk UMK gitu ya. 99% untuk UMK aja udah tinggi, tapi tetap kalau lihat jumlah UMK-nya yang 7 juta baru 1 juta gitu kan. Ya. Jadi kalau yang NIB untuk besar gitu ya, menengah, itu hanya sebagian kecil aja, hanya sekitar 1-2% aja gitu. Jadi makanya kenapa kita fokus tuh supaya mereka itu UMKM yang menguasai perekonomian secara jumlah ya, secara jumlah pelaku usahanya paling besar, supaya mereka terus berkembang itu ya. Berarti bisa dibilang kalau UMKM itu investor terbesar ya Pak ya? Dan juga bisa membantu perekonomian di Indonesia ya Pak ya? Betul, secara jumlah pelaku usahanya paling besar. Secara jumlah tenaga kerja yang diserapnya juga paling besar. Gitu ya. Ya, kadang-kadang kan kita lihat investasi triliunan, gedungnya tinggi, pabriknya besar gitu ya. Tapi kalau secara kumulatif itu penyerapan kerjanya tetap masih di bawah jumlah tenaga kerja yang diserap oleh UMKM gitu. UMKM itu. Oke. Terus Pak, target dari penyelenggaraan Gempita Pelayanan UMKM ini Pak, targetnya itu siapa aja Pak? Targetnya yang sebenarnya Gempita ini ya, Gempita UMKM yang nanti insya Allah kita selenggarakan di tanggal 14 November itu tidak hanya dilakukan di satu hari tanggal 14. Ya sebenarnya kan akumulatif kita kan dilakukan dimulai awal tahun kan. Betul. Dia dari mulai Januari gitu ya sampai dengan nanti tanggal 14 November gitu ya. Kita ya mudah-mudahan sampai Desember kita bisa tembus 600.000 UMK yang mendapatkan NIB ya. Amin. Ya mudah-mudahan. Nah, Ya. jadi targetnya itu untuk sampai dengan 30 September itu sekitar ada 500 ribuan sekian ya di tahun ini UMK yang sudah mendapatkan NIB ya. Berarti kita masih punya PR sekitar 100 ribuan nih dalam 2-3 bulan ke depan lah ya. Nah, tapi untuk mengeksposur gitu ya, untuk mendorong, untuk membangun awareness gitu ya, supaya UMK yang belum punya NIB itu memiliki NIB gitu ya, kita selenggarakan yang namanya Gebiar tadi. Nah, nanti di tanggal 14 targetnya kan acaranya rencananya itu ya, kalau Nek Epa belum tahu udah spill nih sama Bapak nih, udah spill. Rencananya itu di Arca Manik kita targetkan ada 1.200 UMK. 1.200 UMK. Kalau yang tahun kemarin berapa Pak direncanakan? Sekitar 1.000-an ya 1.000. yang di sana ya. Tapi acara itu tidak hanya diselenggarakan di satu lokasi di Arca Manik saja. Karena itu akan menyebar juga di 24 lokasi lain se-Jawa Barat. Karena kita kerjasama dengan Dinas PMPTSP Kota Kabupaten. Itu secara
virtual secara atau? di lokasi mereka mah langsung. Oh, langsung. Iya, cuma nanti di live streaming kan ke Arca Manik. Wah, seru nih. Kayak tahun lalu lah, kayak tahun lalu kan. Nah, tapi ada rangkaian lainnya. Jadi tidak hanya tanggal 14 aja. Nanti ada yang namanya kita free event ya untuk Gempita ini. Kita free eventnya itu dimulai dari tanggal 1 November sampai tanggal 13 November ya. Nah, nanti free eventnya apa sih? Nah, nanti free eventnya itu ada edukasi, sosialisasi terhadap pelayanan yang akan kita diberikan tanggal 14. Jadi ada semacam seminar gitu ya. Kita akan ngundang orang yang ahli terkait dengan NIB-nya, orang yang terkait ahli dengan sertifikat halalnya, yang terkait dengan standar nasional Indonesia, ada yang terkait dengan sumber pembiayaan perbankan gitu ya, ada juga terkait dengan haki gitu ya, dan segala macamnya gitu kan, biar mereka tahu, oh iya kalau mau berusaha maju itu harus punya ini gitu ya. Nah, ya kan? Pada saat itu mereka juga sebenarnya bisa daftar secara online. Nanti gongnya di tanggal 14. Tapi mungkin masih banyak para pelaku usaha yang nggak ngerti, saya teh habis ini teh apa sih melakukan, Betul. habis dapat NIB tuh saya harus apa. Terus SPPIR teh, kenapa saya harus punya SPPIR teh, kenapa Betul. saya harus punya halal, terus bagaimana caranya nanti akan dijelaskan di event yang tanggal 14 itu ya Pak ya? Dari tanggal 1 sampai tanggal 13 Oh itu. ya, di tanggal 1 sampai tanggal 13 itu. Iya. Karena kalau tanggal 14 kan pasti Itu mah. riweuh. Oh Teman-teman iya. teh pada ngeusinya Ya. Gebiar. gebiarnya kan Iya. gitu. Jadi istilahnya kalau tanggal 14 itu kita tuh kayak jemput bola ya Pak ya. Dan membantu pelaku usaha memfasilitasi juga kita tuh datang tanpa pelaku usahanya tuh datang ke, misalnya ada yang dari Cirebon, tinggal datang aja ke Cirebon. Betul. Ya, gitu ya Pak ya. Jadi Iya. nggak usah jauh-jauh karena kita pun menyelenggarakan di 24 lokasi ya, atau kota lokasi. kabupaten. Gitu. Oke, Pak. Harapannya apa nih setelah Gempita pelayanan UMKM ini? Nah, jadi tadi kita sampaikan ya bahwa kita masih punya PR UMK yang belum mendapatkan NIB itu ada sekitar kurang lebih 6 juta ya. Kan dari 7 juta itu kan baru sekitar 1 jutaan ya. Berarti kurang lebih sekitar 6 jutaan yang belum mendapatkan nomor induk berusaha. Nah, targetnya ya mungkin ya sampai beres gitu ya, si 7 juta ya, itu UMK bisa punya NIB. Ya mungkin bisa kita lakukan kegiatan seperti ini dalam jangka waktu bisa 6-7 tahun sampai 10 tahun kan, tergantung seberapa besar kita bisa mendorong mereka mendapatkan NIB gitu ya. Kalau taruhlah hanya sebulan gitu ya, setahun kita 500.000 ya, padahal kita masih punya 6 juta ya yang belum, berarti kurang lebih 12 tahun nggak kira beres ya. Tapi kalau semakin kita semakin masif, kolaborasinya semakin luas gitu ya, yang tahun sekarang hanya bisa 500.000 gitu ya, mudah-mudahan tahun depan jadi bisa 1.200.000 gitu ya, tahun depannya lagi bisa 1.500.000, atau mungkin tahun depannya lagi bisa 2 juta dalam 1 tahun, kan bisa lebih cepat kan. Nah, itu target kita. Tapi target lainnya tidak cukup NIB yang saya sampaikan di awal. Jadi semua dokumen yang diperlukan oleh para pelaku usaha kecil mikro yang bisa membuat mereka lebih kompetitif, yang bisa membuat mereka lebih produktif, kita lakukan. Ya, tahun ini kita mendorong tadi untuk beberapa hal kan, sertifikat halal, bagaimana cara mendirikan perusahaan ya, bagaimana mereka mendapatkan standar nasional Indonesia, bagaimana mereka bisa masuk ke e-katalog pemerintah ya, atau ke e-commerce gitu ya, terus bagaimana mereka juga supaya punya surat PIRT ya, sebutnya biasanya kan, yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM kan, mendorong. Mungkin tahun depan kita ada inovasi lain gitu, apalagi yang diperlukan kan, nanti teh, oh Pak, perbankan kan tahun sekarang kan, mungkin tahun depan saya perlu apa lagi,
juga pengemasan, tadinya juga ada diajarin pengemasan tuh sama Dis ada Indah. pengemasannya, ya, Bagaimana cara mengemas kan? Packagingnya Packagingnya biar kan? bagus gitu ya Pak ya, nggak kalah sama brand yang lain. Betul. Atau tahun depan lah mungkin aya masukan dari UMK, Pak kumaha supaya bisa impor. Nah, Gitu ya. itu Atau Ki. naon gitu ya. Nah, Iya. kita selalu harus dinamis ya, apa yang dibutuhkan UMKM supaya tadi kompetitif ya, sama produktif ya, kita lakukan untuk UMK yang ada di Jawa Barat. Jadi memang harapannya itu agar para pelaku usaha atau misalnya yang baru mau berusaha itu mikirnya tuh ngerasanya oh ternyata nggak sesulit itu ya bikin ini, ternyata pemerintah itu membantu dan mendorong kita dalam melakukan perizinannya, membantu usaha-usaha para pelaku usaha mempermudah jalannya untuk berusaha seperti Betul. itu ya Pak harapannya. Ya tugas kita kalau bisa dipermudah, kenapa dipersusah? Iya. Kalau bisa ngebantu ya, kenapa dihalangin gitu? Betul. Ya, kan gitunya. Jadi kita tuh mengatasi masalah dengan siapa? Ya. Nah, seperti itu Sobat iPros, tapi sebetulnya masih pada ini ya, masih pada istilahnya kepo gitu. Di mana sih nanti acaranya? Sebenarnya udah di-spill sih tadi sama Bapak. Kapan sih acaranya? Di mana sih acaranya? Terus ada apa aja sih nanti di sana? Nah, mungkin nanti kita akan bahas di podcast selanjutnya ya Pak ya. Oke, siap. Jadi nanti kalau misalnya buat para Sobat iPros yang ingin tahu acaranya di mana, lalu tanggal berapa, terus di sana itu ada apa aja pelayanannya, persyaratannya apa aja, tetap terus tonton podcast kita di Bincang Pantas. Kita masih akan memberikan informasi yang menarik terkait Gempita pelayanan UMKM ini. Jadi tetap stay tune di podcast Bincang Pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.